Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Sania dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 dengan saya Sabrina Syafa dengan NRP akhir 019 dan teman saya Naomi Rika Adam Basuki dengan NRP akhir 015 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Peramalan Harga Saham Portofolio Optimal pada Indeks Saham Main Board Index atau yang disingkat dengan MBX menggunakan metode ARIMA. Pergerakan harga saham di pasar modal Indonesia, termasuk saham-saham dalam Main Board Index atau MBX, bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal. Meskipun MBX pada perhitungan sebelumnya merepresentasikan emiten berfundamental kuat, liquid, dan stabil, ketidakpastian harga saham tetap ada. Oleh karena itu, investor memerlukan alat analisis yang tidak hanya berbasis data historis, tetapi juga mampu mengantisipasi pergerakan harga di masa depan. Pembentukan portofolio optimal merupakan strategi penting untuk menyeimbangkan risiko dan return melalui diversifikasi saham. Pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT digunakan untuk mengestimasi expected return dan menyusun portofolio optimal pada saham MBX yang relatif liquid dan stabil. Namun, portofolio yang dibentuk berdasarkan data historis masih bersifat statis dan belum sepenuhnya mencerminkan prospek harga saham ke depan. Oleh karena itu, forecasting berperan sebagai pelengkap pembentukan portofolio optimal dalam manajemen portofolio. Metode peramalan seperti Autoregressive Integrated Moving Average atau yang disingkat sebagai ARIMA membantu mengantisipasi tren dan volatilitas harga saham di masa depan. Integrasi forecasting dengan portofolio optimal memungkinkan evaluasi berkelanjutan dan mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih adaptif, rasional, dan berkelanjutan. Project EAS ini merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya yang membahas pembentukan portofolio optimal menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT pada saham indeks MBX. Pada tahap sebelumnya, kedua model digunakan untuk mengestimasi expected return saham dan menyusun portofolio dengan kriteria Sharpe ratio tertinggi. Namun, analisis tersebut masih bersifat statis dan berbasis data historis. Oleh karena itu, Project EAS ini melengkapi analisis sebelumnya dengan melakukan peramalan harga saham menggunakan metode ARIMA pada emiten yang tergabung dalam portofolio optimal, guna mengevaluasi prospek kinerja portofolio ke depan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik portofolio optimal yang terbentuk pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada bagaimana hasil analisis time series pada saham portofolio optimal yang terbentuk. Yang ketiga ada bagaimana model ARIMA terbaik dan hasil peramalan harga saham masing-masing emiten dalam portofolio optimal. Dan yang terakhir yaitu bagaimana implikasi forecasting harga saham terhadap keberlanjutan dan kelayakan portofolio optimal yang telah dibentuk. Dengan tujuan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian manajemen portofolio melalui integrasi pembentukan portofolio optimal berbasis CAPM dan APT dengan metode forecasting ARIMA pada saham-saham indeks MBX. Pendekatan time series yang digunakan memberikan pemahaman mengenai peran peramalan harga saham dalam mendukung evaluasi dan pengelolaan portofolio secara lebih terukur. Selain memperkaya literatur akademik, hasil penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi investor dalam mengantisipasi pergerakan harga saham dan mengevaluasi kelayakan bobot portofolio. Dari sisi metodologis, penelitian ini menyajikan penerapan ARIMA yang sistematis dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengombinasikan analisis portofolio dan deret waktu. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada portofolio optimum. Dengan penentuan portofolio optimal dalam penelitian ini didasarkan pada nilai Sharpe ratio tertinggi sebagai ukuran kinerja portofolio. Sharpe ratio mengukur kemampuan portofolio dalam menghasilkan expected return relatif terhadap risiko yang ditanggung. Expected return saham diperoleh dari valuasi menggunakan model CAPM dan APT pada penelitian sebelumnya, sedangkan risiko portofolio dihitung berdasarkan varians dan covariance return antar saham. Saham-saham dalam indeks MBX kemudian dikombinasikan dengan bobot tertentu hingga diperoleh portofolio dengan Sharpe ratio maksimum yang selanjutnya digunakan sebagai dasar peramalan harga saham menggunakan metode ARIMA dalam proyek EAS. Selanjutnya untuk daftar saham terpilih, TRIM, SSIA, JPFA, PGAS, dan MAIN dengan diagram alir seperti pada gambar berikut. Baik, kita selanjutnya ke bab 3 yaitu analisis dan pembahasan, di mana pada bab ini kita akan menjelaskan yang pertama mengenai emiten apa saja yang masuk ke dalam portofolio optimal, di mana terdapat 5 emiten yaitu TRIM, SSIA, JPFA, PGAS, dan MAIN. Kombinasi ini memiliki nilai Sharpe rasio tertinggi yaitu sebesar 8,438%. Maka dari itu
saham-saham ini dipilih untuk menjadi portofolio optimal dengan expected return sebesar 0,2% dan risiko sebesar 2,181%. Lalu selanjutnya kita analisis time series ke PT Trimegah Sekuritas Indonesia atau TRIM, di mana plotnya sangat fluktuatif dan terdapat kenaikan dan setelah itu bergerak lebih aktif di level yang lebih tinggi, di mana pada uji stasionaritas dibutuhkan 1 kali transformasi hingga nilai rounded value sebesar 1, yang artinya data telah stasioner terhadap varians. Begitupun uji stasionaritas terhadap min dibutuhkan 1 kali differencing hingga akhirnya didapatkan p-value sebesar 0,000, maka diputuskan tolak H0 dan kesimpulannya data telah stasioner terhadap varians. Apabila kita melihat grafik ACF dan PACF, terdapat 1 leg yang signifikan pada grafik ACF dan 4 leg yang signifikan pada grafik PACF. Maka orde yang tepat untuk emiten TRIM adalah P-nya 4, Q sama dengan 1, dan D sama dengan 1. Ada pula kemungkinan lain model ARIMA untuk emiten TRIM. Nah, dari tabel berikut didapatkan bahwa ARIMA 410 merupakan model terbaik karena memiliki AICC paling kecil. Lalu selanjutnya kita beralih ke PT Surya Internusa Tbk atau SSIA. Time series plot menunjukkan fluktuatif, bahwa harga saham itu sangat fluktuatif, mencerminkan kondisi pasar yang berubah-ubah. Nah, terdapat kenaikan di akhir periode menunjukkan sentimen pasar yang positif. Lalu pada uji stasionaritas varians diperlukan 2 kali transformasi hingga akhirnya didapatkan rounded value sebesar 1, yang artinya data telah stasioner terhadap varian. Dalam uji stasionaritas terhadap min atau rata-rata didapatkan hipotesis sebagai berikut dan diperlukan 1 kali differencing hingga akhirnya didapatkan p-value sama dengan 0,00 dengan keputusan tolak H0 dan kesimpulannya data telah stasioner. Pada grafik ACF dan PACF didapatkan pada grafik ACF terdapat 1 leg yang signifikan dan pada grafik PACF didapatkan 1 leg yang signifikan juga. Maka orde ARIMA yang didapatkan melalui leg yang signifikan pada ACF dan PACF adalah ARIMA 111. Adapun kemungkinan lain seperti pada tabel berikut. Nah, dari tabel berikut ini didapatkan bahwa ARIMA 010 merupakan model terbaik untuk emiten SSIA karena memiliki nilai AICC terkecil. Lalu selanjutnya kita memasuki ke PT Japfa Convet Indonesia Tbk atau JPFA, di mana time series plot menunjukkan sangat fluktuatif dan cenderung meningkat. Kondisi ini mencerminkan sentimen pasar yang cukup positif meskipun sesekali terjadi penurunan akibat perubahan minat dan reaksi investor terhadap kondisi pasar. Untuk uji stasionaritas terhadap varians diperlukan 1 kali transformasi hingga akhirnya didapatkan nilai rounded value sebesar 1, yang artinya data telah stasioner terhadap varian. Lalu untuk uji stasionaritas min seperti pada layar untuk hipotesisnya, dan perlu 1 kali differencing untuk menghasilkan p-value sama dengan 0,00 dan dikatakan data telah stasioner terhadap min. Didapatkan grafik ACF dan PACF juga. Pada grafik ACF terdapat 1 leg yang signifikan dan pada grafik PACF juga terdapat 1 leg yang signifikan. Maka ARIMA 111 merupakan orde untuk emiten JPFA. Ada pula kemungkinan lain seperti pada di layar didapatkan bahwa ARIMA 110 merupakan model terbaik untuk emiten JPFA karena memiliki nilai AICC paling kecil. Lalu selanjutnya kita ke PGAS atau Perusahaan Gas Negara Tbk, di mana time series plot menunjukkan fluktuatif dan tren naik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar yang cukup positif serta banyak ketertarikan terhadap investor terhadap harga saham. Untuk uji stasionaritas varians dapatkan
rounded value sebesar 1 setelah 1 kali transformasi. Lalu untuk uji stasionaritas min juga didapatkan p-value 0,000 setelah didapatkan 1 kali differencing yang artinya data telah stasioner. Pada grafik ACF dan PACF tidak terdapat lag yang signifikan, maka order minimum yang bisa digunakan untuk metode ARIMA adalah ARIMA 111. Adapun kemungkinan model ARIMA lain seperti pada layar dan didapatkan bahwa model ARIMA 010 merupakan model terbaik karena memiliki nilai ICC paling kecil. Adapun pada PT Malindo Fermin Tbk atau MAIN, grafik time series terlihat naik cukup kuat yang menandakan kondisi pasar sedang bagus dan optimis. Setelah itu terjadi penurunan dan fluktuatif di grafiknya. Di uji stasionaritas varian didapatkan rounded value sebesar 1 ketika transformasinya 1 kali. Lalu pada uji stasionaritas min didapatkan p-value 0,000 ketika 1 kali differencing. Dan pada grafik ACF-PACF ditunjukkan bahwa terdapat 1 lag yang signifikan di awal, maka order ARIMA untuk emiten MAIN adalah 111. Adapun kemungkinan lain seperti pada layar dan didapatkan bahwa model terbaik untuk emiten MAIN adalah ARIMA 110 karena memiliki nilai ICC paling kecil. Berikut ini adalah ramalan harga saham untuk tiap emitennya. Ada TRIM, SSIA, JPFA, PGAS, dan MAIN, di mana yang terdiri dari model ARIMA serta estimasi parameter dan ramalan-ramalan tiap emitennya. Adapun implikasi ramalan terhadap portofolio menunjukkan potensi keuntungan dikarenakan pergerakan harga saham pada masing-masing emiten secara umum menunjukkan arah yang cenderung naik secara perlahan. Adapun bobot tiap emiten saat ini cukup layak untuk dipertahankan karena tidak ada indikasi penurunan harga yang tajam berdasarkan hasil ramalan. Adapun pergerakan saham apabila bergerak sesuai dengan hasil forecast, maka resiko portofolio dapat dikategorikan pada tingkat menengah. Karena meskipun arah pergerakan diperkirakan meningkat, fluktuasi harga masih berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi nilai portofolio. Lalu kita masuki bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Didapatkan kesimpulan bahwa portofolio optimal didapatkan melalui nilai Sharpe rasio tertinggi. Adapun analisis time series menunjukkan bahwa semua data belum stasioner, maka transformasi dan differencing masih diperlukan untuk menstasionerkan harga saham. Adapun grafik ACF dan PACF menunjukkan bahwa lag yang signifikan sedikit, sehingga order yang diadakan untuk melakukan peramalan ARIMA terbilang rendah. Apabila dilihat dari grafik time series ramalan, harga saham cenderung terus naik serta nilai MOP yang cukup rendah mengartikan bahwa model yang digunakan sudah baik. Hasil peramalan menunjukkan bahwa harga saham cenderung naik sehingga portofolio masih layak dipertahankan, namun karena pergerakan harga masih bisa berfluktuasi, pemantauan resiko tetap diperlukan. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk mengembangkan model analisis yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan data historis, indikator teknikal, serta variabel pendukung lainnya agar hasil peramalan menjadi lebih akurat dan relevan dengan kondisi pasar. Sementara itu, untuk pihak terkait dapat menggunakan hasil peramalan sebagai alat mendukung pengambilan keputusan dengan menerapkan strategi investasi yang disiplin seperti pengaturan bobot portofolio, diversifikasi aset, dan penyesuaian strategi sesuai dengan kondisi pasar. Baik, mungkin begitu saja presentasi Final Project MIP dari kelompok 3. Saya dan Sabrina, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.